Halo, apa kabar Wangita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 5 Maret 2024. Sajian utama hari ini antara lain, guru swasta diberhentikan ikut seleksi P3K. Pembunuh adik mantan bupati dituntut hukuman mati. Pelaku tabrak lari viral di media sosial. Pemirsa, inilah seputaran Ayu Sumsel. Selengkapnya. Pemirsa, lantaran mengikuti seleksi P3K, 9 orang guru diberhentikan dari profesinya sebagai guru di salah satu sekolah swasta dengan tingkat dasar dan menengah pertama di Kota Palembang. Selain diberhentikan, para guru tersebut harus membayar denda penalti akibat dianggap melanggar aturan sekolah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Peribahasa itulah yang cocok untuk menggambarkan nasib 4 orang guru di salah satu sekolah swasta di Jalan Tanjung Pandan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Keempatnya harus diberhentikan dari profesi mereka sebagai tenaga pengajar usai mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 4 orang tersebut merupakan bagian dari 9 orang guru dari sekolah swasta tersebut yang mengikuti seleksi P3K. Namun hanya 5 orang yang lolos dalam seleksi, sementara 4 orang dinyatakan gagal. Keempatnya ditolak untuk kembali mengajar dan diputus masa kerjanya oleh pihak sekolah secara sepihak. Pemberhentian tersebut dianggap sepihak dan merugikan oleh para guru yang menjadi korban pemberhentian lantaran tidak ada klarifikasi terlebih dahulu. Kekecewaan mereka semakin meningkat ketika diwajibkan untuk membayar denda penalti dengan jaminan uang gaji yang ditahan. Ibu mengikuti seleksi P3K, namun lolos apa tidak, Bu? Tidak lolos. Ketika mau kembali lagi tidak diperkenankan. Ya, malah kami diberhentikan dan kena sanksi oleh YPI Al-Azhar, padahal kami tidak merugikan YPI Al-Azhar sedikit pun. Orang tua murid yang mengetahui peristiwa tersebut menggelar aksi simpatik penolakan terhadap pemberhentian keempat guru tersebut. Sebagai orang tua murid, kami menolak dengan keras keputusan tersebut dan mohon kebijaksanaan dari pusat untuk membatalkan pemberian SK kepada 6 guru yang kemarin diberikan SK diberhentikan. Kenapa, Bu, alasannya? Karena guru-guru ini menurut kami adalah guru-guru terbaik yang dimiliki oleh Azhar, dan mereka ini masa kerjanya juga sudah lama, sudah senior, malah ada yang sudah sampai 7 tahun. Sementara pihak sekolah atau kepala sekolah dasar belum bisa memberikan keterangan saat dikonfirmasi awak media. Dari Palembang, Guntur Riansyah, Ayus melaporkan. Sementara itu, harga bahan pokok yang melambung tinggi saat ini, warga rela berdesakan antri membeli kupon operasi pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kota Pagar Alam. Karena antrian ini, seorang warga jatuh pingsan. Ribuan warga antri operasi pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi. Sedangkan operasi pasar murah juga digelar Dinas Ketahanan Pangan yang digelar di lapangan Terminal Nendagung, Kota Pagar Alam. Operasi pasar murah bersubsidi digelar di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Salah satunya di Kecamatan Pagar Alam Utara. Antrian ribuan warga yang rela berdesakan untuk mendapatkan sembako bersubsidi berupa telur, minyak goreng, gula, tepung terigu dengan harga murah yang sudah disubsidi pemerintah sebesar Rp50.000. Akibat berdesakan, seorang warga kelelahan dan jatuh pingsan dan dilakukan perawatan di mobil ambulans yang disiapkan di lokasi. Sedangkan pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan bahan pokok sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng, gandum dengan harga Rp83.000. Untuk apa ini, Bu? Buat masak, buat makanan anak. Buat makan sehari-hari, Bu, ya? Makan sehari-hari buat anak. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan operasi pasar, sehingga dengan adanya operasi pasar ini tentunya dapat membantu meringankan kebutuhan dari masyarakat dan juga menjaga stabilitas harga dan juga untuk menjaga stabilitas inflasi di Kota Pagar Alam.
Operasi pasar murah bersubsidi yang diadakan di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam diharapkan dapat membantu masyarakat serta dapat mengendalikan stabilitas harga dan inflasi. Dari Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 3 tahun di Palembang terjatuh dan hanyut di sebuah selokan. Balita tersebut masuk ke dalam gorong-gorong terbawa arus air yang deras akibat hujan. Penyelamatan dan evakuasi berjalan dramatis dan beruntung nyawa bocah berhasil diselamatkan. Dari rekaman ponsel warga terlihat warga yang mengetahui ada balita terbawa arus selokan langsung melakukan pencarian. Dira 3 tahun akhirnya ditemukan di dalam gorong-gorong dan nyawanya berhasil diselamatkan. Warga sempat mengangkat sang bocah dengan terbalik posisi kaki di atas berharap air yang tertelan dapat keluar. Kejadian berawal sewaktu bocah tersebut bermain di pinggir selokan. Orang tua bocah yang kesehariannya pedagang kaki lima di pinggir jalan tidak menyadari kalau anaknya terjatuh. Saat kejadian, selokan di Jalan Lintas Sumatera kilometer 12 Alang-Alang Lebar Palembang sedang meluap usai diguyur hujan deras. Dira yang berada di pinggir selokan terpeleset jatuh hingga terseret arus selokan. Bocah tersebut terlihat masuk ke dalam gorong-gorong, hanyut sejauh 40 meter. Orang tua bocah mengaku langsung mengejar saat mendengar teriakan warga dan beramai-ramai mencari korban. Nyampak ke dalam gorong. Lagi apa adek tempatnya nyampak? Main. Lagi main. Memang mandi hujan, Kak? Kakak sempat sambut di situ ya? Iya. Cuman tidak ketangkep. Udah lewat. Orang deras ini lagi penuh. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. 2 saudara pelaku pembunuhan terhadap adik mantan Bupati Muratara yang sempat hebohkan masyarakat di persidangannya dinyatakan bersalah membunuh dan dituntut jaksa keduanya hukuman mati. Pasca peristiwa berdarah pembunuhan M. Abadi adik seorang mantan Bupati Muratara 5 September lalu, 2 pelaku kakak beradik Aryansyah dan Arwani saat jalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dikawal ketat petugas kepolisian. Dalam persidangan kasus tewasnya korban dihadiri keluarga dan kerabat korban. Jaksa penuntut dari Kejati Sumsel membacakan nota tuntutannya dengan menyatakan kedua pelaku atau terdakwa bersalah menghabisi korban dengan membacok secara bersama-sama dan berencana. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Aryan Salesa bin Mat Satrian dan terdakwa 2 Arwani alias Arwan bin Mat Satrian dengan pidana mati. Penasehat hukum kedua terdakwa menyatakan akan melakukan pembelaan karena menurutnya jaksa menuntut mati terhadap kedua terdakwa unsurnya belum terpenuhi dan terkesan dipaksakan. Advokat daripada atau terlibat atau daripada tersangka akan melakukan upaya pembelaan. Menurut analisa kami bahwa terhadap kasus ini terlalu dipaksakan ke pasal 340 karena unsurnya menurut kami belum terpenuhi. Selanjutnya persidangan ditunda majelis hakim hingga pekan depan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, video seorang bocah penjual pisang coklat diduga menjadi korban perundungan oleh sekelompok orang di salah satu warung makan yang berada di Kota Palembang. Dengan menyuruh bocah tersebut untuk melakukan perbuatan tidak pantas sehingga viral di media sosial. Video sekelompok orang yang diduga melakukan perundungan atau bullying terhadap seorang bocah penjual pisang coklat dengan menyuruh sang bocah untuk melakukan perbuatan tidak pantas dan direkam menggunakan ponsel viral di media sosial. Di dalam rekaman video tersebut terdengar sekelompok orang menyuruh sang bocah untuk menonton layar ponsel yang menampilkan wanita seksi dibarengi dengan menyuruh bocah tersebut untuk melakukan perbuatan tidak pantas dengan diupah uang sebesar Rp250.000. Diketahui video tersebut dialami oleh DI 13 tahun, warga Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang dan terjadi pada Selasa malam lalu. Korban merupakan siswa kelas 8 sekolah menengah pertama yang kerap membantu orang tuanya berjualan pisang coklat di kawasan Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sang perekam video yakni Dede 27 tahun warga Puncak Sekuning Kota Palembang. Menanggapi tersebar luasnya video tersebut, kedua belah pihak yang merekam dan bocah yang diduga menjadi objek perundungan menempuh jalan damai. Mohon maafnya untuk keluarga Niki, untuk Niki. Jadi wong lain tuh persepsinya jadi pelecehan, padahal di situ tidak hanya bercanda Jadi tolongnya buat rekan-rekan media yang lain, tolong jangan dipersebarluaskan karena
itu hanya candaan, nanti takutnya nuduh Diki ini jadi yang tidak. Kita kenal sama Udah kenal. Oh jadi itu iseng spontan itu. Korban yang didampingi sang ibu dan bibi telah memaafkan perekam video dan meminta agar peristiwa ini tidak dibesar-besarkan lantaran mengganggu mereka dalam mencari nafkah. Nira tuh gawe yang kayak ini sebenarnya udah tuh biasa dia nih sering di situ lah berjualan di situ juga tempat kami mencari rezeki lah. Ini tiba-tiba di viral tuh, padahal kan cuma main-main bae bercanda kan dengan rombongan itu. Ini si dedek nih nganggap dia tuh keluarga. Karena anak kami kan sering di situ, tempat dia main, tempat berdagang, mencari rezeki. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pelaku tabrak lari viral di media sosial. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputaran News Sumsel. Pemirsa, satu unit mobil mewah yang melakukan tabrak lari diamankan oleh petugas Satlantas Polrestabes Palembang saat hendak melarikan diri. Pengendara mobil tersebut diamankan usai terlibat senggolan dengan kendaraan lain. Beginilah suasana saat mobil mewah berwarna putih melarikan diri pasca terlibat senggolan dengan mobil lainnya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang. Namun pelarian mobil berwarna putih dengan nomor polisi BG1224QQ itu terhenti usai dihadang lajunya akibat terjebak macet dan dihampiri oleh seorang wanita berbaju merah yang merupakan korban yang ditabraknya. Kemudian diamankan petugas Satlantas Polrestabes Palembang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman.
Melihat situasi yang tidak kondusif dan hendak dihakimi oleh warga yang kesal, petugas kepolisian mengamankan pengendara tersebut ke unit Laka Lantas Polrestabes Palembang. Diketahui peristiwa ini bermula ketika mobil berwarna putih tersebut terlibat senggolan dengan mobil lainnya di Jalan Mayor Salim Batubara. Lalu dikejar oleh mobil yang disenggol hingga tiba di Jalan Basuki Rahmat. Namun ketika didekati, pengendara mobil tersebut kembali melarikan diri, hingga akhirnya tertangkap oleh petugas di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Mobil putih, itu tadi si Kok Wong. Dibawa polisi langsung. Itu apa katanya tadi, tabrak lari bang ya? Tabrak lari. Dapatnya banyak ya? Dapatnya di mana bang? Dicegat apa mana? Dalam keadaan macet ya? Peristiwa ini sempat menghebohkan lantaran terjadi di saat jam ramai pengendara melintas. Kini kedua pengendara mobil sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan setelah difasilitasi oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, naas dialami pengendara sepeda motor di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Gara-gara satu unit truk memutar balik kendaraan di jalan raya menyebabkan nyawa melayang. Ironisnya, pengendara truk melarikan diri. Maut tak dapat terelakkan. Itulah yang terjadi oleh pengendara sepeda motor jenis PCX yang dikendarai Sanusi, 39 tahun berboncengan dengan ibunya Nuryati, 60 tahun, yang menjadi korban tabrak lari. Kejadian ini bermula saat sepeda motor naas ini melaju dari arah Lampung ke kota Kayu Agung Oki. Tepat di Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, sepeda motor menabrak satu unit truk cold diesel yang sedang memutar arah. Kedua korban sempat melarikan diri ke rumah sakit terdekat, namun naas nyawa Sanusi tidak dapat tertolong. Sementara Nuryati mengalami luka dan masih dalam perawatan intensif. Korban merupakan warga Desa Rasuan Baru, Kecamatan Madang Suku 2, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Semua kendaraan yang terlibat laka lantas sudah diamankan polisi guna proses hukum lebih lanjut. Sementara sopir truk melarikan diri. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan dari saksi-saksi yang kita temui di lapangan bahwa didapat informasi bahwa kendaraan truk ini berusaha untuk memutar balik. Namun di saat yang bersamaan datang kendaraan roda 2 sehingga terjadilah laka lantas di lokasi tersebut. Untuk kendaraan-kendaraan yang terlibat sudah kami amankan di unit Laka Satlantas Polres. Pengguna jalan dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, jangan sampai membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Dari Komering Ilyar Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi olahraga pemirsa, sebanyak 24 tim SSB di Palembang mengikuti Kopa Ramadan ketiga tahun 2024 di lapangan Yayasan IBA Jalan Bangkau, Palembang. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pesepak bola muda di Bumi Sriwijaya untuk menunjukkan skill dan kemampuan setelah selama ini berlatih dengan keras. Festival sepak bola U10 dan U12 dibuka langsung ke Dispora Sumatera Selatan, Rudi Irawan. Rudi mengapresiasi SSB Elang Emas Sriwijaya atau Elmas menjadi inisiator festival sepak bola junior yang bertajuk Kopa Ramadan ketiga tahun 2024. Rudi menjelaskan semakin banyak kompetisi membuka peluang memunculkan bibit atlet sepak bola muda yang bisa dilirik menjadi pemain timnas Indonesia dari kota Palembang. Pembinaan berjenjang membuat skill pemain semakin mumpuni dan menjadi profesional. Sementara pemilik SSB Elmas Sriwijaya Hanif Johan mengatakan festival sepak bola ini menjadi ajang silaturahmi bagi pemain muda, orang tua dan pembina sepak bola Sumsel. Elmas juga menggelar festival sepak bola kategori senior yang diikuti orang tua siswa SSB dengan tujuan mengurangi intimidasi orang tua yang menuntut selalu juara turnamen. Diikuti oleh SSB yang ada di kota Palembang khususnya, dan kita yakin dengan sering diadakannya kegiatan ini ada arena buat anak-anak kita ini berkompetisi. Mereka katakanlah melatih diri mereka dalam sebuah pertandingan, walaupun ini sebagai bukan turnamen resmi, tetapi seperti sebuah festival sepak bola usia dini. Nah, tujuan kita sama tadi, kita ingin meningkatkan, menambah jam terbang anak-anak dalam suasana yang akrab. Kadang-kadang sepak bola usia dini itu masih kadang-kadang sering diintimidasi orang tua, diintimidasi pelatih, harus juara. Nah, kita di festival ini tidak. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, demikian sajian seputar Ayu Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Ayu Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.